Halo kawan, apa kalian pernah mengamati perubahan wujud benda? Selain dipelajari pada materi pelajaran di sekolah, perubahan wujud benda sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Itulah sebabnya kalian perlu mengenal dan memahami materi perubahan wujud benda. Simak dengan baik ya. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Berikut ini sifat-sifat benda yang perlu teman-teman ketahui untuk terjadinya perubahan wujud. Yang pertama, ada benda padat. Ada berbagai macam benda padat yang bisa teman-teman temukan di lingkungan sekitar. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Yang kedua, tidak mudah merubah wujud. Dan yang ketiga, untuk merubah wujud benda, biasanya memerlukan proses yang lumayan lama, seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Yang kedua, benda cair. Kalian pasti sudah tidak asing dengan benda cair atau cairan yang sangat banyak kita temukan di rumah atau lingkungan sekitar kita. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain seperti menjadi padat atau gas. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Yang kelima, memiliki permukaan yang selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Dan yang terakhir, memiliki gerak gelombang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angin dan gaya dorong. Yang ketiga, benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia karena benda gas itu memiliki molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit dilihat oleh mata manusia. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang membedakan dengan bentuk saat benda lainnya berubah. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan kondisi wadah yang menampungnya. Dan yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, ketika meniup balon, maka karet balon itu akan mengembang. Nah, hal itulah yang membuktikan bahwa gas menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Sampai di sini, coba teman-teman pilih mana dari benda-benda berikut yang sesuai dengan wujudnya. Untuk materi berikutnya, coba teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat proses perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu wujud benda mencair. Dapat teman-teman lihat, mencair adalah perubahan bentuk wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya itu seperti lilin yang meleleh, es
krim yang mencair, serta margarin yang meleleh. Selanjutnya, wujud benda membeku. Pada gambar tersebut terlihat es batu yang membeku. Membeku adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku ini bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin dan berkembalilah menjadi cair. Oleh karena itu, teman-teman pasti pernah membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukannya dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya, wujud benda yang menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti ketika teman-teman berkeringat, maka keringat akan menguap dan mendinginkan dari tubuh kita. Yang paling kita sering lihat adalah contohnya itu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Lalu selanjutnya wujud benda mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Di sini teman-teman bisa melihat gelas kaca yang mengembun karena berisi dengan air dingin atau es batu. Selanjutnya, wujud benda menyublin. Menyublin adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublin ini membutuhkan kalor atau energi panas agar benda tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Misalnya, jika teman-teman meletakkan kapur atau benda kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena benda padat tersebut menyublin ke udara. Yang terakhir ada perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari bendanya. Perubahan ini bisa teman-teman amati pada gambar yang dilampirkan, yaitu ketika petani garam membuat garam dari air laut yang lama-lama mengkristal. Oke teman-teman, sekian atas pemaparan materi mengenai perubahan wujud benda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan. Terima kasih.